Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Yang menarik teman-teman, Serie A selama 5 Giornata ini selalu punya tim Capolista yang berbeda-beda. Giornata 1 ada Atalanta, 2 Juventus, 3 Inter, Giornata 4 Udinese, dan Giornata 5 ini adalah Torino. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin Giornata 5 yang akhirnya baru saja selesai ya untuk seluruh pertandingannya. Dan ternyata buset ini klasemennya berubah lagi karena ada beberapa tim unggulan yang gagal meraih poin penuh di Giornata ini. Akan tetapi sebelumnya teman-teman, gue mau update dulu beberapa berita menarik dari liga terbaik di dunia Serie A. Berita yang pertama, Juventus sedang mengincar rekor baru teman-teman sebagai tim dengan rekor clean sheet paling panjang di awal musim. Nah, sejauh ini berarti Juventus sudah clean sheet selama 5 Giornata awal ya teman-teman. Sedangkan rekor paling tinggi dipegang oleh Cagliari, yaitu clean sheet di 7 partai awal Serie A. Tapi ini udah lama banget nih, di zaman penjajahan ya, tahun 6667. Lalu kemudian ada Milan juga sebetulnya di peringkat 2 dengan jumlah pertandingan yang sama, yaitu 7 Giornata awal di musim 93-94, tetapi dari total menit masih kalah dari Cagliari. Nah, di bawahnya Cagliari dan Milan atau tepat di atas Juventus ini ada Napoli dan Inter ya dengan jumlah clean sheet yang sama, yaitu 6 Giornata awal Serie A. Ini berarti teman-teman Juventus butuh 2 clean sheet lagi untuk menyamai rekor Cagliari. Nah, menariknya 2 pertandingan berikutnya dari Juventus akan menghadapi Genoa dan Cagliari. Ini berarti untuk menyamai rekor Cagliari, Juventus akan menghadapi Cagliari. Lalu kemudian di pertandingan berikutnya lagi, dengan asumsi Juventus bisa clean sheet ya di partai lawan Genoa dan Cagliari. Nah, Juventus akan menghadapi Lazio untuk membuat rekor baru sebagai tim dengan clean sheet paling banyak di pertandingan awal Serie A. Apakah Thiago Motta di musim perdananya bersama Juventus langsung bisa menciptakan rekor baru? Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya, 2 tim satu kota, Genoa dan Sampdoria, berencana patungan nih untuk membeli stadion Luigi Ferrari sekaligus merenovasi. Di sini dikatakan bahwa kedua klub tersebut telah sepakat, yaitu patungan 50-50 untuk membuat tawaran bersama membeli stadion Luigi Ferrari dari otoritas setempat. Wah, ini kasusnya sama kayak Inter dan Milan ya yang mau membeli San Siro. Lalu di sini dikatakan juga bahwa saat ini stadion Luigi Ferrari adalah stadion sepak bola profesional tertua yang masih digunakan di Italia. Wah, sangat bersejarah. Dan perlu direnovasi untuk bisa menjadi tuan rumah Euro 2032. Ini kendalanya stadion Serie A ya. Legendaris sih, legendaris. Penuh dengan nilai historis ya. Tapi masa iya nggak direnovasi? Ini gara-gara ada kebutuhan Euro nih baru mau direnovasi. Lalu kemudian berita berikutnya masih dari seputar stadion dan sisi tuanya ya. Di sini dikatakan bahwa San Siro tidak lagi akan menjadi tuan rumah final Liga Champions di tahun 2027. Karena pemerintah kota Milan tidak dapat menjamin bahwa San Siro sudah selesai renovasi. Aduh, ini katro banget. Stadion Italia, Stadion Italia. Ya Luigi Ferrari, ya San Siro. Kendalanya adalah sekarang baru mau renovasi. Ketika liga-liga lain stadionnya udah pada modern. Ini Serie A yang selalu mengaku diri sebagai liga terbaik di dunia, stadionnya malah tua-tua banget. 2024 baru kepikiran renovasi, kemarin-kemarin kemana aja anjir. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi teman-teman, dari Coppa Italia. Di tengah pekan ini akan berlangsung ya untuk ronde 32. Ada beberapa pertandingan yang akan dilangsungkan. Lecce melawan Sassuolo, Cagliari melawan Cremonese. Lalu ada partai sesama tim Serie A nih, Torino versus Empoli. Ada Pisa lawan Cesena, Udinese lawan Salernitana. Lalu ada Genoa versus Sampdoria. Wow, ada derby teman-teman. Lalu ada Monza lawan Brescia. Dan terakhir ada Napoli versus Palermo. Apakah akan ada kejutan tim besar, tim unggulan yang gugur di ronde 32 ini? Oke, kemudian berikutnya kita cerewetin tipis-tipis teman-teman pertandingan-pertandingan di Giornata 5. Kita mulai saja dari 2 tim promosi yang akhirnya meraih kemenangan perdana mereka di Serie A.
Yang pertama ada tim Serie A bernuansa Indonesia ya, si Como Weleh-Weleh yang mampu menundukkan tuan rumah Atalanta 2-3. Wah, ini mengejutkan banget teman-teman. Ingat loh, Atalanta baru saja bermain 0-0 melawan Arsenal. Arsenal baru saja bermain Serie A melawan City. Sementara itu, Como mampu menundukkan tuan rumah Atalanta. Apakah ini artinya Como ada di atasnya City dan juga Arsenal? Untuk jalannya pertandingan sendiri sangat seru teman-teman. Atalanta unggul lebih dulu ya di babak pertama. Lalu kemudian di 15 menit awal babak kedua, tiba-tiba Como membalikan kedudukan menjadi 1-3. Nah, kemudian di menit-menit injury time babak kedua ya, di menit 96 Atalanta memperkecil kedudukan menjadi 2-3. Tetapi kemudian sampai dengan peluit akhir ditiup tidak ada gol tambahan. Lalu kemudian tim promosi lainnya yang meraih kemenangan perdana di Giornata ini adalah Venezia yang mampu mengalahkan Genoa 2 gol tanpa balas. Venezia bermain dominan selama 90 menit dan yang luar biasa Bang Jaizes membuat blocking istimewa di menit-menit akhir pertandingan sehingga Venezia bukan cuma sekedar meraih kemenangan perdana nih, tetapi juga clean sheet. Ini berarti teman-teman, Bang Jai menjadi orang Indonesia pertama yang mampu meraih 3 poin penuh di Serie A. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya ada Derby della Madonnina. Milan akhirnya memutus rantai kekalahan ya. Ini adalah kemenangan perdana dari 7 derby terakhir. Menurut gue teman-teman, ini bisa dikatakan sebagai chapter baru, babak baru bagi Milan di derby ya. Karena kini mereka banyak mengandalkan wajah-wajah baru. Bukan cuma pelatihnya saja yang baru, tetapi banyak pemain pilar mereka juga yang baru. Nah, yang lebih utama lagi adalah 2 pemain pilar mereka selama ini, Leo dan Theo Hernandez, justru tampil buruk ya, tampil mengecewakan di derby kemarin. Jadi ketika Milan justru mampu memenangkan derby, 2 pemain pilar mereka selama ini justru tampil buruk. Akan tetapi teman-teman, untuk derby ini sejujurnya agak mengecewakan sih. Ini gayanya doang ya, si paling derby paling bersejarah, paling sengit, paling prestisius. Tahu-taunya ini cuma pertandingan antara tim peringkat 6 lawan peringkat 7. Aduh, emang agak lain ya adik kakak yang satu ini. Berisiknya luar biasa di sosial media, udah kayak pertandingan paling penting di dunia. Pas dilihat di papan klasemen, anjir cuman peringkat segitu. Lalu kemudian lanjut pertandingan yang berikutnya lagi, ada Grande Partita yang anti klimaks ya, berujung tanpa gol. Juventus Napoli 0-0 saja. Vlahovic lebih keren gaya rambutnya dibandingkan finishingnya, dan Lukaku kembali terdiam di partai besar. Hal menarik dari partai ini teman-teman, ternyata Juventus sudah 3 pertandingan terakhir cuma mendapatkan hasil seri 0-0. Ini gimana Thiago Motta? Gacornya cuma di 2 giornata awal ya. Selebihnya lini depan mereka mandul. Tetapi setidaknya dari lini belakang ya luar biasa sih ya. Belum ada tim Serie A yang mampu membobol di Gregorio. Akan tetapi teman-teman, skor 0-0 ini cukup untuk menghentikan tren kemenangan dari Napolinya Conte. Hal menarik dari Napoli teman-teman, ini gak gue sangka-sangka ya, Tomine mainnya enak banget buat dilihat anjir. Ini kayaknya dia bakal menjadi andalan Conte nih di lini tengah Napoli musim ini. Lalu kemudian partai menarik lainnya di Giornata 5 ini adalah Serigala Roma yang mampu membantai pemuncak klasemen Capolista Giornata 4 Udinese. Di pertandingan ini Dybala akhirnya masuk skor sheet lagi, Baldanzi unjuk gigi, dan yang paling luar biasa adalah penyerang baru mereka yang dibeli dengan harga sangat mahal ya dari Girona, Dovbyk mencetak 1 gol dan 1 assist. Lalu kemudian dari sang saudara sekota Lang Lazio di Giornata ini mengalami kekalahan ya dari tim yang mampu mengalahkan Inter dalam memperebutkan penyerang Genoa Gudmundsson. Ini kemenangan Fiorentina dipersembahkan oleh Gudmundsson dari 2 titik putih. Lalu kemudian pertandingan berikutnya, wah ini pertandingan terkocak sih di Giornata 5 teman-teman. Bisa-bisanya Lecce tidak mampu mengalahkan Parma. Padahal mereka unggul 2 gol terlebih dahulu. Lalu kemudian di awal babak kedua pemain Lecce kena kartu merah. Ini Parma bukannya memanfaatkan situasi untuk mencetak gol, untuk menyamakan kedudukan, malah ikut-ikutan kena kartu merah tidak lama kemudian. Lalu teman-teman, ini yang paling epic. Di menit 91, Lecce mendapatkan peluang 1-on-1 yang andai saja gol, maka Lecce akan unggul 3-0.
Kok ya malah yang terjadi di menit 93 dan 95 Parma menyamakan kedudukan. Lalu kemudian partai lainnya lagi, ada Cagliari kalah 0-2 dari Empoli ya. Penyerang muda Italia, pinjaman dari Inter Esposito menjadi man of the match. Lalu Monza yang baru saja berhasil menahan seri Inter kalah 1-2 dari Bolonya. Nah, lalu yang terakhir teman-teman, pertandingan yang membawa Torino berada di Capolista Giornata 5. Mereka menundukkan tuan rumah Verona 2-3. Di pertandingan ini teman-teman, Torino unggul lebih dulu ya di menit 10 oleh Sanabria. Tetapi 2 menit kemudian Verona mampu menyamakan kedudukan. Nah, apesnya sang tuan rumah di menit 20 harus bermain dengan 10 orang dan tidak lama kemudian Torino unggul lagi melalui Zapata. Lalu kemudian di menit akhir babak kedua Torino memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Walaupun tidak lama berselang Verona langsung memperkecil lagi nih menjadi 2-3. Nah, skor 2-3 ini walaupun bertahan sampai dengan menit akhir, tetapi jalannya pertandingan sangat mencekam, senam jantung sampai dengan peluit akhir ditiup. Dengan kemenangan ini teman-teman, Torino menjadi Capolista dengan 11 poin ya di Giornata 5. Yang menarik teman-teman, Serie A selama 5 Giornata ini selalu punya tim Capolista yang berbeda-beda. Giornata 1 ada Atalanta, 2 Juventus, 3 Inter, Giornata 4 Udinese, dan Giornata 5 ini adalah Torino. Lalu kemudian untuk top skor sementara ada Retegui dan Thuram dengan 4 gol. Lalu kemudian untuk top assist ada Tavaresnya Lazio, Neresnya Napoli, dan Lazovicnya Verona sama-sama mengemas 3 assist. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin seri hari ini, gue cuma mau kasih info aja nih bahwa Europa League dan Conference League akan bertanding ya di tengah pekan ini. Lebih tepatnya Jumat dini hari waktu Indonesia. Untuk perwakilan Serie A di Europa League ada 2 tim dari kota Roma ya. Untuk AS Roma main di kandang sendiri lawan Athletic Club. Lalu kemudian untuk Lazio akan bertandang ke Dinamo Kiev. Lalu kemudian untuk Conference League tentu saja ada perwakilan Serie A yang sudah menjadi finalis di 2 Conference League terakhir, Fiorentina. Mereka akan main di kandang sendiri menghadapi The New Saints. Ini apa? Coba tim namanya The New Saints, udah kayak tim universitas anjir. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.